wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan wa syukran. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi washabbihi wattabi'ina wattabi'ahum bi ihsanin illa yaumiddin. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Aqimis shalah, innas sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Hadirin pemirsa embun hati yang dimuliakan oleh Allah. Pertama, puji dan syukur marilah kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat, hidayah, karunia yang Allah berikan kepada kita semua. Allah masih memberikan kita kekuatan, kesehatan, kesempatan dan juga umur. Semua itu merupakan kasih sayang Allah dalam rangka memperbaiki kualitas nilai kehambaan kita di sisinya. Selawat beriring salam semoga senantiasa tercurah terhadap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akhrajan nas minaz zulumati ilan nur au ila syiratim mustaqim. Rasulullah sudah berhasil membawa manusia dari manusia yang hidup dalam kejahiliahan kepada manusia yang disinari oleh cahaya keimanan. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah, di dalam sebuah hadis Rasulullah bersabda, as-salatu mi'rajul mu'min. Salat itu merupakan mi'rajnya orang-orang yang beriman. Salat itu adalah mentransendenkan hati seorang hamba kepada Allah. Salat itu berfungsi untuk melangitkan seorang hamba supaya dia bermanfaat di bumi. Jadi esensi dari salat, bagaimana terintegrasinya antara hati seorang hamba dengan Allah sehingga dia menjadi orang yang tidak out of control di dalam kehidupan dan bermanfaat dalam kehidupan di dunia dan masyarakat. Maka di dalam surat Al-Ankabut ayat 45 Allah menyatakan, Aqimis sholah, dirikanlah sholat, karena sholat itu mencegah manusia dari berbuat keji dan mungkar. Jadi kenapa Allah memerintahkan kita untuk sholat? Kenapa Allah menyuruh kita untuk mendirikan sholat? Karena sholat berfungsi untuk mengendalikan diri manusia supaya dia tidak terjerumus terhadap perbuatan keji dan mungkar. Nah, yang menjadi pertanyaan di dalam hidup kita, apakah sholat kita sudah mampu mencegah kita dari berbuat keji dan mungkar? Apakah dengan sholat yang kita lakukan kita sudah merasa Allah itu hadir? Apakah dengan sholat yang kita lakukan kita sudah tidak berbohong? Apakah dengan sholat yang kita lakukan kita tidak lagi melakukan kemaksiatan? Apakah sholat yang kita lakukan sudah mencegah kita dari berbuat dosa? Kalau semua itu belum terwujud dan sholat belum mampu mencegah kita dari berbuat keji dan mungkar, yang menjadi pertanyaan, di mana salahnya? Kalau begitu apakah firman Allah yang keliru? Tentu firman Allah tidak mungkin keliru. Kalau firman Allah tidak mungkin keliru karena firman Allah adalah benar, tentu ada yang keliru di cara sholat kita. Mungkin cara sholat kita yang tidak benar, cara beribadah kita yang tidak benar, sehingga sholat itu belum mampu mencegah kita dari berbuat keji dan mungkar. Kemungkinan pertama yang menyebabkan sholat itu belum mampu mencegah kita dari berbuat keji dan mungkar, proses pensucian diri sebelum sholat itu tidak sempurna. Proses taharah yang kita lakukan sebelum sholat itu tidak sempurna. Contoh wudu. Wudu meskipun yang dibasuh adalah anggota-anggota fisik, indera-indera lahir, tetapi esensi dari wudu itu adalah proses mensucikan indera batin. Maka orang yang wudunya tidak sempurna, proses taharahnya tidak sempurna, tentu sholatnya tidak sempurna. Karena dalam wudu itu adalah proses mengkondisikan batin seseorang sebelum menghadap kepada Allah. Maka ketika kita berwudu, di saat kita berkumur-kumur kita berkata, ya Allah, seiring dengan mengalirnya air ke mulut ini ya Allah, maka bersihkanlah dosa yang diperbuat oleh mulut dan lidah ini ya Allah. Begitu juga ketika kita membasuh muka, kita berdoa kepada Allah,
Ya Allah, seiring dengan mengalirnya air ke muka hamba ya Allah, maka sucikanlah dosa yang diperbuat oleh mata ini ya Allah, oleh hidung ini ya Allah. Begitu juga di saat kita membasuh tangan, kita berdoa kepada Allah, ya Allah, barangkali tangan ini sering melakukan sesuatu yang tidak Engkau ridhoi. Jika itu adalah menjadi dosa dan menjadi beban bagi hamba ya Allah, seiring dengan mengalirnya air wudhu ke tangan ini ya Allah, maka sucikanlah tangan ini dari dosa yang diperbuat oleh tangan ya Allah. Begitu juga di saat kita menyapu kepala kita dengan wudhu, kita berdoa kepada Allah, ya Allah, barangkali pikiran hamba ini ya Allah terkadang sering berprasangka tidak baik terhadap Engkau ya Allah, berprasangka tidak baik terhadap makhlukmu ya Allah, atau banyak pikiran-pikiran negatif yang ada dalam pikiran ini ya Allah. Seiring dengan mengalirnya air wudhu ke kepala ini ya Allah, maka sucikanlah pikiran hamba dari dosa yang diperbuat oleh pikiran ya Allah. Begitu juga kaki, ketika kita membasuh kaki, ya Allah, kaki ini terkadang melangkah ke tempat-tempat yang tidak Engkau ridhoi, ke tempat-tempat maksiat, maka seiring dengan mengalirnya air wudhu ke kaki ini ya Allah, maka sucikanlah kaki ini dari dosa yang diperbuat oleh kaki ya Allah. Hadirin pemirsa embun hati yang dirahmati oleh Allah, kita menunggu segmen berikutnya. AKRB Jogja, kampus broadcast unggul dan terpercaya. Saya kuliah di AKRB, biaya terjangkau, kualitas bagus, dan fasilitas mendukung. Dari awal saya ingin bekerja di TV nasional, dan sekarang sudah terbukti karena saya kuliah di AKRB. AKRB adalah kampus Diploma 3. Kuliahnya banyak praktek dan cepat lulus. Lulusan AKRB berkualitas dan terbukti alumninya banyak bekerja di media. AKRB, Be Creative People. Perbarui informasi Anda bersama kami. Kabar seputar DIY dan Jawa Tengah kami rangkum untuk Anda. Menyapa Anda setiap hari pukul 6.30 waktu Indonesia Barat. Kabar Jogja, inspiratif dan terpercaya. Musik terkini, simak terus Musik Box hari Sabtu hanya di RBTV Asli. Hari ini kita akan membuat sesuatu yang gampang, membuat sesuatu yang simple dan tentunya mudah untuk dipraktekkan. Saya punya satu tip buat Anda di rumah. Cara memasak yang mempergunakan bahan santan. Nanti Mas Bur, kita akan jalan-jalan ke salah satu tokoh yang ada di Yogyakarta. Tokoh ki apik banget. Pekerjaannya sing sae. Jos. Pokoknya aja terus dalam acara ya. Dolan. Musim hujan telah datang. Hah? Awas, bahaya nyamuk Aedes aegypti, nyamuk penular penyakit demam berdarah. Aha! Ayo lakukan 3M untuk mengatasinya. Mengubur, menguras, dan menutup. Dipersembahkan oleh RBTV dan Kids Solution. Memakai masker di setiap kegiatan.
Cuci tangan sebelum dan setelah beraktivitas. Sedia hand sanitizer di setiap aktivitas. Dan selalu jaga jarak. Lindungi diri dan tetap patuhi protokol kesehatan. Pemirsa Embun Hati yang dimuliakan oleh Allah. Jadi, sholat yang kita lakukan belum mampu mencegah kita dari berbuat keji dan mungkar. Yang pertama, karena proses taharah yang kita lakukan itu tidak sempurna. Meskipun kelihatannya sederhana, tetapi wudhu itu esensinya adalah untuk mengkondisikan batin kita untuk menghadap Allah. Maka coba terkadang orang bertanya, orang Islam kenapa aneh? Dia kentut tetapi yang dicuci adalah muka, yang dicuci adalah tangan. Betul begitu. Akan tetapi bahwa seluruh anggota wudhu yang kita cuci, yang kita basuh dengan air wudhu, itu adalah pintu di mana setan masuk ke jiwa manusia. Melalui mata, setan bisa masuk ke hati manusia. Melalui telinga, setan bisa masuk ke hati manusia. Melalui mulut, melalui hidung, melalui alat peraba, melalui kaki, setan bisa masuk ke jiwa manusia. Maka dengan kita berwudu secara sempurna, termasuk menyempurnakan seluruh anggota wudu supaya basah dengan air, ini adalah proses untuk sholat kita bisa sempurna. Hadirin pemirsa Embun Hati yang dimuliakan oleh Allah. Yang kedua, kenapa sholat belum mampu mencegah kita dari berbuat keji dan mungkar? Karena sholat yang kita lakukan baru sebatas fisik. Kita memang sudah ruku dan sujud secara fisik, tetapi jiwa kita, hati kita belum ikut sholat. Hati kita tidak menghadap kepada Allah di saat kita sholat. Bahkan terkadang kita sholat berjamaah, kita sadar kalau kita sholat ketika imam sudah membaca salam. Apalagi kalau sholat itu adalah sholat tarawih di bulan Ramadan, bahkan kita tidak ingat sudah rakaat keberapa kita sholat. Kita baru sadar kalau kita sholat ketika imam sudah mengucapkan salam. Kenapa ini terjadi? Karena sholat yang kita lakukan belum mempunyai ruh. Suatu hari ketika Rasulullah duduk di masjid, ada seorang laki-laki masuk ke masjid, kemudian dia sholat. Selesai sholat, dia dipanggil oleh Rasul. Ulangi sholatmu, kata Nabi. Kemudian laki-laki tadi mengulangi sholatnya. Selesai dia sholat, Nabi memanggil dia kembali untuk menyuruh laki-laki ini mengulangi sholatnya. Setelah 2 kali laki-laki ini mengulangi sholat, untuk yang ketiga kali Rasulullah memanggil dia untuk menyuruh dia mengulangi sholat. Padahal dia sudah melaksanakan sholat, tetapi kenapa Rasulullah menyuruh dia untuk mengulang sholat? Karena sholat yang ia lakukan baru sebatas fisik. Jiwa dan ruh sholat itu belum ada. Jiwanya belum menghadap kepada Allah. Maka ketika kita mengucapkan takbir Allahu Akbar, seolah-olah kita berkata, selamat tinggal wahai dunia, aku akan pergi meninggalkan dirimu, menghadap Rabbku. Jika Allah menginginkan, aku akan kembali kepadamu. Dengan seperti itu kita terkondisikan. Bahkan ketika kita bersedekap, ibu jari kita yang menyentuh jantung kita, seolah-olah jantung tadi berdenyut berkata Allah, 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 Allah. Tujuannya apa? Supaya sholat yang kita lakukan bukan hanya sebatas fisik, tetapi mempunyai jiwa, mempunyai ruh, sehingga mampu mencegah kita dari berbuat keji dan mungkar. Maka Allah berfirman di dalam surat Al-Baqarah ayat 45 dan 46. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasta'inu bis-sabri was-salah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashiin alladzina annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Wasta'inu bis-sabri was-salah. Mintalah pertolongan kepada Allah melalui salat dan sabar. Kemudian Allah mengatakan,
Sesungguhnya salat itu berat. Wa innaha lakabiratun illa 'alal khashiin. Salat itu berat kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Siapa orang yang khusyuk? Alladzina annahum mulaqu rabbihim. Yang ruh, yang jiwanya itu mampu mentransenden kepada Allah, mampu mi'raj kepada Allah. Wa annahum ilaihi raji'un, dan mereka mengharap waktu-waktu perjumpaan dengan Allah. Jadi orang yang salatnya khusyuk, orang yang salatnya punya ruh, dia akan mampu untuk damai jiwanya, untuk tenang hatinya di saat beribadah kepada Allah. Kenapa? Allah mengatakan, aqimis sholata li zikri, dirikanlah salat untuk mengingatku. Di ayat lain Allah mengatakan, ala bi zikrillahi tatma'innul qulub, hanya dengan mengingat Allah hati manusia, hati seorang hamba akan bisa damai, akan ada tumakninah, akan ada sakinah di jiwa manusia ketika salat tadi punya ruh. Akan tetapi ketika salat baru sebatas gerakan fisik, baru sebatas ucapan yang keluar dari lidah, tetapi hati dan jiwa kita belum salat, maka salat seperti itu tidak akan mampu mencegah kita dari berbuat keji dan mungkar. Hadirin pemirsa Embun Hati yang dimuliakan oleh Allah, akan kita lanjutkan pada segmen yang berikutnya. Amicom, a private entrepreneurial model university by UNESCO. International Program 80 International Award. Prodi Prospektif di era ekonomi kreatif. Gold Rem Award dan Grand Prize Sikap. Battle of Surabaya. Universitas Amicom Yogyakarta. Creative Economy Park. Topik yang menarik dan juga kekinian akan dibahas dalam program Obrolan Pagi, mulai dari ekonomi, sosial, politik, kebudayaan, hingga kesehatan. Obrolan Pagi menyapa Anda setiap hari Senin sampai Jumat pukul 10 waktu Indonesia Barat hanya di RBTV Asli Jogja. Sugeng pemanggian di acara yang luar biasa. Layar-layar santai dulu deh. Jangan lupa saksikan layar-layar santai dulu deh setiap hari Senin, Selasa, Kamis jam 9 sampai jam 10 hanya di RBTV Asli Jogja. Hai Startup People, jangan lupa untuk selalu menyaksikan Startup Clinic RBTV untuk mengetahui informasi mengenai startup terbaru di setiap minggunya. Jangan lupa untuk selalu menyaksikan Startup Clinic RBTV pukul 9 hingga 9.30 pagi, tentunya di RBTV Asli Jogja. Startup, make it happen! Hai Questioners! Balik lagi di Talkation. Halo Questioners, Talkation kini hadir kembali dengan suasana yang baru, lebih fresh dan juga lebih fun. Bersama narasumber yang seru dan punya banyak segudang pengalaman yang menarik. Aku yang pengen bahagia, jujur kesel melarat, urip rekoso. Mulai mlaku kereta iki. Mantap. Membahas topik edukatif dengan cara yang fun gak akan bikin kalian bosan. Nantikan Talkation hanya di RBTV. Talkation, Talking Education for Action.
Hentikan berkendara sambil bermain gadget. Bukan hanya kita, tapi semua dalam bahaya. Dipersembahkan oleh RBTV dan Kids Solution. Banyak kegiatan yang kita lakukan setiap hari. Tanpa kita sadari, banyak kuman yang menempel pada tubuh kita. Ayo, biasakan cuci tangan sebelum dan sesudah melakukan kegiatan. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RBTV dan Kids Solution. Pemirsa embun hati yang dimuliakan oleh Allah. Faktor ketiga yang menyebabkan sholat kita belum mampu mencegah kita dari berbuat keji dan mungkar, yaitu tidak sempurnanya ketiga rukun inti di dalam sholat, yaitu rukun qalbiyah, qauliyah, dan fi'liyah. Tidak sempurnanya ketiga rukun ini menyebabkan sholat kita itu tidak mampu untuk mencegah kita dari berbuat keji dan mungkar. Karena kalau kita urai dari 13 rukun sholat itu dikategorikan kepada 3 golongan. Qalbiyah, fi'liyah, dan qauliyah. Qalbiyah, niat. Ketika kita berniat untuk sholat, niat kita belum sempurna. Hati kita belum sempurna untuk menghadap Allah. Bahkan ada sebagian di antara kita ketika sholat dia mengatakan hanya sekedar membayar hutang, sekedar gugur kewajiban, sehingga niat itu belum mampu. Maka orang-orang yang niatnya bersih ketika dia mengucapkan takbir itu dia mulaqu rabbihim, seolah-olah dia meng-onkan ruhaninya dan meng-offkan jasmani. Jadi semakin orang berpikir untuk khusyuk, semakin tidak khusyuk seseorang. Cobalah ketika kita sholat Allahu Akbar, kemudian kita khusyuk, semakin tidak bisa kita khusyuk. Karena khusyuk itu bukan dimensi akal, khusyuk itu bukan dimensi pikiran, tetapi khusyuk itu adalah dimensi rasa, dimensi qalbu. Maka dengan sempurnanya rukun qalbiyah, maka akan mampu untuk membuat seseorang khusyuk. Rukun poin yang kedua, yaitu yang dinamakan dengan rukun qauliyah. Makhraj, bacaan yang kita baca di dalam sholat itu harus sempurna. Kenapa? Karena yang kita baca itu bukan bahasa kita, tetapi bahasa Arab yang ada ketentuannya yang telah ditetapkan oleh Rasul. Salah di dalam membaca, keliru dalam membaca, tentu juga akan berdampak kelirunya terhadap artinya. Yang ketiga, ini yang dinamakan dengan rukun fi'liyah. Ada tumakninah dari setiap gerakan yang kita lakukan, sehingga memunculkan sebuah ketenangan, kedamaian. Orang bisa menikmati sholat itu, dia bisa menghayati, bahkan dia bisa merasa berlama-lama dengan sholat karena dia nyaman sedang berada di hadapan Allah. Dia sedang berbicara dengan Allah, dia sedang berkeluh kesah dengan Allah, sehingga dia menyempurnakan setiap gerakan-gerakan yang ada di dalam sholat. Maka sempurnanya ketiga rukun ini akan mampu mengantarkan seseorang kepada khusyuk. Pemirsa embun hati yang dimuliakan oleh Allah. Kemudian yang keempat, yang menyebabkan sholat kita belum mampu khusyuk, yaitu antara kiblat di dalam sholat dengan kiblat di luar sholat itu tidak sinkron. Di dalam sholat kiblat kita adalah ke Ka'bah. Di dalam sholat kiblat hati kita adalah kepada Allah. Di dalam sholat kiblat wajah kita adalah ke tempat sujud. Tetapi di luar sholat kiblat kita bukan lagi ke Ka'bah. Kiblat hati kita bukan lagi kepada Allah, tetapi kiblat kita adalah kepada hawa nafsu. Kiblat kita adalah kepada dunia. Kiblat kita adalah kepada hal-hal yang bersifat materi. Maka ini yang Allah katakan, ara'aita
manittakhaza ilahan hawahu. Betapa banyak di antara manusia yang menjadikan hawa nafsunya menjadi ilah selain Allah. Betul, di saat sholat dia mengatakan Allah yang maha besar, tetapi di luar sholat bukan lagi Allah yang maha besar, tetapi kekuasaan yang besar, materi yang besar, kedudukan yang besar, jabatan yang besar, dunia yang besar, harta yang besar. Bahkan orang terkadang pergi pagi pulang sore untuk mencari harta, untuk mencari nafkah. Terkadang kepala jadi kaki, kaki jadi kepala. Bahkan dia tidak sempat menikmati apa yang ia cari. Ironisnya, dia sudah dipanggil oleh Allah. Padahal di dalam hidupnya, di dalam kesehariannya, sholat yang ia lakukan belum mampu menjadi penolong dia, belum mampu mencegah dia dari berbuat keji dan mungkar. Kenapa? Karena kiblat di dalam sholat dengan kiblat di luar sholat tidak sinkron. Di dalam sholat kita berkiblat ke Ka'bah, tetapi di luar sholat dalam bentuk apapun justru kita lebih banyak berkiblat kepada negara-negara yang sekuler, negara-negara yang terkadang tidak mengindahkan nilai-nilai moral, baik di dalam perilaku kehidupan, di dalam pergaulan sehari-hari, dalam pergaulan bermasyarakat, di dalam menata untuk pendidikan anak kita, di dalam menata urusan ekonomi kita. Kita tidak berkiblat ke Ka'bah dan juga tidak berkiblat kepada Allah. Kita justru lebih banyak berkiblat kepada hal-hal yang itu terkadang bertentangan dengan nilai-nilai moral Islam, bertentangan dengan nilai-nilai etika Islam, bahkan juga bertentangan dengan syariat yang diturunkan oleh Allah. Jadi apabila kondisi batin di saat sholat, sikap di dalam masjid tidak sinkron dengan sikap di luar masjid, sikap di dalam sholat tidak sinkron dengan sikap di luar sholat, ini yang menyebabkan sholat kita tidak mampu mencegah kita dari berbuat keji dan mungkar. Di saat sholat tidak ada orang yang mau berbohong ketika sholat. Sholat 4 rakaat tidak ada orang yang mau mengkorupsi sholat menjadi 2 rakaat. Begitu juga ketika sholat seseorang tidak mau mengatakan apapun kecuali kebenaran. Tidak ada yang diucapkan kecuali kalimat-kalimat Allah. Tetapi di luar sholat, orang tidak mau lagi mengucapkan kebenaran. Orang tidak mau lagi berkiblat kepada nilai-nilai yang telah diatur oleh Allah dan Rasul-Nya. Ini yang menyebabkan sholat kita belum mampu mencegah kita dari berbuat keji dan mungkar. Pemirsa embun hati yang dimuliakan oleh Allah, karena sholat itu adalah sarana mi'raj bagi orang-orang yang beriman. Dan salah satu ibadah yang paling utama di dalam Islam adalah sholat. Maka untuk itu mari kita mulai menata sholat kita, memperbaiki sholat kita. Kalau kita belum tahu, kita pelajari tata caranya. Supaya apa? Supaya ibadah yang utama di dalam Islam ini mampu mencegah kita dari berbuat keji dan mungkar, mampu mentransendenkan manusia, melangitkan manusia, supaya dia bermanfaat dan bermaslahat dalam kehidupan beragama, berbangsa, dan bernegara. Billahi taufiq wal hidayah, billahi ridho wal hinayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.